Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumur Marudi Paena dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menceritakan tentang hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syariah. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita yang menamai anaknya, yaitu yang tua Syahperi dan yang anaknya muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmah, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah tidak tahu siapa yang patut diraikan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kelam, kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang sesuatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudara Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambillah pisau dan ditawarnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudara ia. Tapi di suatu padang yang terlalu luas, ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antabrata yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Guru Raksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kamala Sari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Guru Raksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Guru Raksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta beberapa lamanya Putri Kamalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bercerita lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkan dan rupa pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkai susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan hanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyisihkan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing.
Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkan kepada raja. Tapi berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Bu Raksa. Raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya, Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Bu Raksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Bu Raksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Bu Raksa, yaitu dengan memasukkan ramuan danau-danau ke dalam gentong minum. Saat Bu Raksa datang hendak mengambil putri-putri, menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Bu Raksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang Bu Raksa menghabiskan semuanya lalu menunggukan habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Bu Raksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Bu Raksa. Hatta Bu Raksa terbangun. Bu Raksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang melihat Bu Raksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut Bu Raksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Bu Raksa sebagai jubah Bu Raksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Bu Raksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri saat itu. 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong dan diketahui raja dan rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.